sepertinya kurang semangat ya. Coba nih saya mau tes semangat dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah gitu dong, semangat banget. Ya biar kita belajarnya nyaman, maka kelasnya ini harus bersih dan kita semua harus dalam kondisi rapi. Saya mau cek seragam kalian terlebih dahulu ya. Coba bisa berdiri nggak? Coba nih saya mau cek. Husen udah rapi, Ahmad, Dimas yang di belakang udah. Ini udah. Coba sambil dicek lantainya ada sampah nggak? Udah bersih ya. Kalian berarti rajin banget nih piketnya sebelumnya. Udah, silakan duduk lagi. Ya anak-anak, biar pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, kemudian materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah dan juga manfaatnya dapat kalian rasakan secara langsung, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita awali pembelajaran pagi ini dengan apa? Dengan doa. Nah, tapi saya mau yang pimpin doa ini laki-laki. Kenapa? Karena sebelum kalian nantinya berani memimpin makmum kalian nih yang laki-laki di sini, kalian juga harus berani memimpin kita dulu nih di sini untuk doa. Jadi siapa dari laki-laki di sini yang mau baca doa? Pimpin doa maksudnya ya. Oh iya Fadli, Fadli udah siap-siap mau menjadi imamnya Muti ya. Ya, ayo Fadli silakan dipimpin doanya. Baik semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Fadli. Muti kamu harus siap-siap dipimpin sama Fadli. Iya, seperti biasa sebelum mulai saya mau mengecek kehadiran kalian dulu. Coba dicek kanan kirinya, ada nggak kira-kira bangku kosong? Bangku kosong itu berarti teman kalian nggak masuk ya. Ada nggak yang bangku kosong? Ada. Siapa? Berarti yang nggak masuk siapa? Siapa? Nada kenapa? Nada sakit. Amanda udah sehat ya hari ini. Minggu lalu kan sakit. Terus siapa lagi? Faro kenapa nih? Faro sakit. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya hari ini. Ya sudah, terima kasih. Semoga Faro sama Nada cepat sehat lagi ya, biar di pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran PKK. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, ada nggak sih yang ingat minggu lalu itu kita belajar apa sih? Evaluasi usaha. Yang tahu cuma Diana ya. Sayangnya yang jawab cuma 1 nih, tapi saya maunya semuanya ini harus ingat materi sebelumnya. Nah, untuk meyakinkan saya kalau kalian semua mengingat materi sebelumnya, materi evaluasi usaha, maka pagi ini saya mau mengadakan game sederhana melalui Kahoot. Coba dipersiapkan dulu ya Kahoot-nya, sambil saya masuk ke gamesnya. Tenang aja, ini pengerjaan gamesnya nggak masuk ke penilaian, tapi saya mau tahu seberapa jauh kalian mengikuti atau mengingat pembelajaran saya, PKK. Udah ya, saya mulai nih. 1, 2, 3. Ini maksudnya games evaluasi usaha ya. Nah, jawabannya adalah pilih yang jawabannya benar ya, bukan pilih warna yang kalian sukai. Kayak Diana waktu awal-awal. Oh, benar semua ya jawabannya. Ini kayaknya masih mudah sih. Next, siapa nih? Coba kita lihat. Wah, yang pertama Ananda Nur Husen, sama yang kedua Zahwa. Ada Rara, Diana Ardiansyah. Selanjutnya, mengevaluasi usaha berdasarkan analisis SWOT. Benar atau salah? SWOT ya, SWOT banget ih.
Sweat banget. Siapa yang sweat banget nih di sini? Udah semua kayaknya ya. Coba kita lihat nih. Kira-kira siapa yang sweat banget? Ada 3 orang yang sweat banget ternyata. Kita lihat siapa yang benar jawabannya. Rara yang pertama nih, Ardiansyah, Zahwa, wah Fikri sama Aulia mulai menyusul yang lain. Selanjutnya, salah satu manfaat evaluasi usaha adalah apa? Ini agak lama 1 menit. Baru 19 yang jawab. Satu orang lagi, siapa nih yang belum? Udah semua? Ya udah kita skip ya, udah selesai nih 20 orang. Di skip siapa? Oh benar semua ternyata, memperkecil resiko kegagalan usaha. Selanjutnya kita lihat dulu. Oh, Rara masih bertahan di posisi pertama. Ada Aulia yang naik jadi kedua, Zahwa tetap di ketiga ya. Ardiansyah turun, Fikri juga turun. Kurang cepat berarti jawabnya. Strength dalam SWOT merupakan ancaman usaha. Benar atau salah? Strength dalam SWOT merupakan ancaman usaha. Benar atau salah? Benar atau salah? Strength. Oh udah ya. Strength itu apa sih strength? Kekuatan. Kalau ancaman usaha apa? Apa? Threat. Ada Rara, Aulia, Ardiansyah, Fikri, Faisal mulai naik ya, mulai terlihat. Selanjutnya nih yang terakhir. Produk yang dijual bersifat mengenyangkan dan tidak tahan lama, maka waktu yang tepat untuk berjualan adalah pagi hari. Benar atau salah? Kalau produk yang mengenyangkan dan nggak tahan lama, dijualnya pagi hari. Benar atau salah? Udah 21. Ini kayaknya mudah ya. Benar. Ini semuanya jawabnya benar sih. Coba kita lihat podium, siapa yang ada di juara pertama? Ketiga dulu. Oh, Ardiansyah. Selamat ya Ardiansyah. Ardiansyah kok malu-malu gitu sih? Kedua ada Rara, Aulia. Pertama siapa nih? Kayaknya Rara deh. Ye Rara, selamat ya Rara. Gak apa-apa, ini cuma games ya. Buat seru-seruan aja. Udah, ini saya selesaikan dulu. Game slotnya sudah kita mainkan. Nah sekarang saya mau kasih tahu kalian dulu kita tuh mau ngapain aja sih. Tapi sebelumnya sebagai jurusan pemasaran, kalian kan masuk ke jurusan pemasaran nih. Kalian diharapkan, dibentuk, diarahkan untuk menjadi seorang pengusaha, betul. Nah sebagai pengusaha kita kan nggak selamanya dong kita menjual produk orang lain. Kita harus bisa menciptakan produk kita sendiri. Produk yang kita ciptakan tersebut harus kita beri nama. Biar apa? Nggak diakui sama orang lain. Biar nggak diakui sama orang lain, nggak diambil sama orang lain. Nah, nama tersebut, nama tentang produk kita ini itu disebut apa? Merek. Maka si merek itu, merek yang kita punya harus kita daftarkan ke lembaga khusus. Ya, lembaga khusus nih. Ini suatu saat nanti kalian diharapkan menjadi pengusaha yang akan membuat membuat produk dengan merek sendiri. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang hak kekayaan intelektual. Nah, apa sih kaitannya materi hari ini sama hak kekayaan intelektual? Banyak banget kaitannya ya. Hari ini kita akan menganalisis
tentang pengertian haki, disingkatnya haki ya, biar lebih mudah diucapkan. Kemudian nanti kita juga akan menganalisis jenis-jenis dari haki dan juga akan menganalisis perbedaan dari jenis-jenis haki. Kemudian kalian juga akan diminta untuk menganalisis, iya, gimana sih prosedur pengajuan haki, gitu ya, untuk mendaftarkan merek kalian nih nanti ya, suatu saat nanti. Lalu selanjutnya kalian akan diminta untuk membuat laporan hasil analisis prosedur pengajuan haki. Dengan apa? Dengan masalah-masalah yang akan saya tampilkan di awal. Maka model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning. Berarti semuanya ini berdasarkan masalah. Nanti masalahnya akan saya tampilkan. Kemudian saya menggunakan beberapa metode. Banyak metode ya, nanti kalian akan diskusi sama teman-teman kalian. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab. Dan juga ya itu tadi ya, presentasi, diskusi, tanya jawab, sama nanti kita pilih hasilnya yang paling menarik siapa aja. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi tentang haki, saya mau kasih lihat kalian dulu, ini adalah salah satu kasus pelanggaran haki yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini belum lama, kita lihat ya. Nah, kenal nggak sama mereka? Siapa sih mereka? Siapa? Yang laki-lakinya siapa? Juragan 99. Yang perempuannya? Sandi Purnamasari. Dia tuh yang punya apa sih si Sandi Purnamasari ini? Kosmetik, mereknya apa? MS Glow. Kalian pernah dengar nggak kemarin nih beberapa bulan yang lalu rame banget MS Glow sama PS Glow. Iya, tapi sebelumnya nih ada nggak kira-kira yang mau nanya? Iya, Aulia. Kenapa bisa terjadi pelanggaran haki dalam kasus ini ya? Ya, kenapa? Jawabannya, nah jawabannya adalah nanti akan kita sama-sama bahas di video selanjutnya dan juga di materi yang akan saya sampaikan. Nanti di akhir kita akan tahu kenapa kok bisa sih ada kasus pelanggaran haki seperti ini gitu. Kenapa MS Glow sama PS Glow kan hampir mirip ya. Terus kenapa itu jadi kasus pelanggaran gitu ya. Kita sama-sama lihat. Tapi kita masuk ke video nih. Semoga di video ini bisa menjawab pertanyaan dari Aulia. Ini videonya pakai ini aja deh nih. Teknologi terus berkembang. Kedengeran kan ya? Zaman. Di era digital ini, kita tidak dapat lepas dari. Nah, di video ini menjelaskan sedikit tentang salah satu hak kekayaan intelektual. Kan haknya ada banyak. Ini salah satunya dijelaskan di video ini. Disimak baik-baik ya. Nanti di akhir saya mau kalian membuat kesimpulan tentang apa itu haki. Fitur teknologi dalam keseharian kita. Namun, tahukah kamu bahwa berbagai inovasi dari produk teknologi yang kita gunakan tersebut memiliki hak paten? Jadi sekarang ini kan zaman semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, semakin canggih lah ya. Nah, penemuan-penemuan teknologi ini harus dipatenkan, harus didaftarkan biar ketahuan kalau penemuan itu punya si A, punya si B dan nggak diakui sama orang lain. Maka ada hak paten. Paten merupakan salah satu dari perlindungan kekayaan intelektual (KI) atau yang dalam dunia internasional dikenal juga dengan sebutan Intellectual Property (IP). KI adalah hak yang berasal dari hasil olah pikir atau kegiatan intelektual yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia dan memiliki manfaat ekonomi. Paten merupakan perlindungan atas invensi dalam memecahkan masalah di bidang teknologi. Kata paten berarti. Kata kuncinya di sini ya, paten itu adalah di bidang apa? Iya, paten ini melindungi penemuan-penemuan di bidang teknologi, ya. Dari bahasa Latin patere yang artinya to be open atau terbuka. Dengan kata lain, invensi yang dihasilkan harus terbuka dan dipublikasikan kepada masyarakat. Sebagai imbalannya,
negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada inventor dengan jangka waktu tertentu. Jadi yang punya hak untuk menggunakan penemuan tersebut atas nama orang itu adalah orang yang mendaftarkan itu ya, bukan orang lain. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Di dalam paten dikenal istilah invensi dan inventor. Apa arti dari invensi dan inventor? Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan invensi adalah penemuan berupa ide inventor yang dituangkan. Jadi inventor itu adalah orang yang melakukan penelitian sehingga menghasilkan penemuan. Penemuannya itu disebut invensi. Dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di dalam bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, termasuk sistem dan metode, serta pengembangan dan penyempurnaan proses atau produk tersebut. Berapa lama masa perlindungan paten? Masa perlindungan paten adalah 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Sistem perlindungan paten di Indonesia diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan atau first to file dan tidak dapat diperpanjang. Apa saja yang perlu kamu ketahui sebelum mengajukan permohonan paten? Jadi paten itu ada masa berlakunya ya. Tadi berapa? Yang biasa 20, yang sederhana 10, yang biasa 20, sederhana 10 tahun. Bisa diperpanjang nggak? Nggak bisa. Nah, setelah masa berlaku itu habis, berarti penemuan tersebut menjadi milik publik. Sebelum mengajukan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Ke Dirjen Haki ya. yang diajukan belum terpublikasi atau maksimal 6 bulan pada sidang dan forum ilmiah tertutup. Kemudian melakukan penelusuran dokumen pembanding dan analisis patentabilitas terlebih dahulu yang bertujuan untuk memenuhi syarat patentabilitas, yaitu kebaruan atau novelty, mengandung langkah inventif atau inventive step, serta dapat diterapkan di dalam industri atau industrial applicable. LIPI sebagai lembaga penelitian nasional merupakan penghasil paten terbanyak di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada lembaga yang menghasilkan penelitian-penelitian, yaitu di LIPI. Ada lembaganya. LIPI dilakukan oleh Pusat Inovasi sejak tahun 2001. Total paten yang telah dihasilkan dan didaftarkan oleh LIPI ke Ditjen HKI adalah sebanyak lebih dari 750 paten penelitian terhitung dari tahun 1991 sampai dengan September 2018. Apakah manfaat dari paten? Paten, selain sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual, juga merupakan sebuah penghargaan moral kepada pencipta inovasi atas hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dihasilkan, sehingga bermanfaat serta mendorong semangat dan menumbuhkan kreativitas untuk terus berkarya dan mencipta. Paten juga meningkatkan kapasitas iptek, daya saing industri, dan menumbuhkan perekonomian bagi negara. Selesai videonya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian pernah nonton ini nggak, Habibie Ainun? Pernah nonton ya? Di situ siapa yang jadi penemu? Pak Habibie. Sebelumnya penemunya di mana? Dia menciptakan sesuatu itu di mana? Di luar negeri kan? Di luar negeri nih, sampai pada akhirnya ditarik ke Indonesia gitu ya. Jadi ya udah di Indonesia aja meneliti dan menciptakan sesuatunya di bidang teknologi itu udah di Indonesia aja. Nah, sampai sini saya mau tahu nih, kira-kira dari satu jenis tentang haki, ada nggak yang bisa menyimpulkan sebenarnya haki itu apa sih? Pengertian tentang haki. Ya, Rara coba berdiri ya, biar lebih jelas. Hak itu ialah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Iya, betul sekali Rara. Terima kasih Rara. Ada lagi nggak yang mau? Ya, Dimas berdiri ya. Hak kekayaan intelektual adalah seperangkat hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirannya yang memiliki wujud, sifat, atau memiliki kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, terima kasih Dimas.
Jadi jelas ya, haki itu adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum ke seseorang. Ya, untuk digunakan ya. Jadi kalau ada orang lain yang mau menggunakan itu harus izin dulu. Kemarin pernah nggak kalian baca atau di IG nih nonton ada yang warkopi? Warkopi. Tahu kan? Warkopi sama Warkop DKI. Iya, tahu kan? Itu kan dia nggak, katanya sih nggak izin sama Warkop DKI gitu. Itu masuk ke dalam salah satu haki ya, kasus pelanggaran haki. Selanjutnya, teknologi. iya selanjutnya boleh dilihat PPT sudah saya masukkan ke dalam WhatsApp grup kelas kita. Sambil saya buka laptop lagi ya. Kalian buka juga PPT-nya. Udah ada di grup deh saya. Udah share kan tadi? Coba saya mau tahu nih, dari PPT yang sudah kalian pelajari, ada yang bisa ngasih tahu nggak jenis-jenis haki itu ada apa aja sih? Jenis-jenis haki, coba dilihat PPT-nya. Hak cipta, hak paten, merek. Sebenarnya ada dua, hak cipta sama hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini terbagi jadi banyak. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah hak paten sama hak merek dagang ya, perlindungan merek dagang. Masih loading ya. Selanjutnya ada apa lagi? Kalau hak cipta itu apa sih? Hak cipta. Bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa ciptaan karya tulis, musik, seni, dan itu berlaku seumur hidup. Ya, terima kasih Najma. Jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diberikan, penemuannya di bidang apa? Seni, karya sastra. Pokoknya industri seni sama karya sastra. Kalau paten tadi udah dibahas, paten apa? Paten hak eksklusif yang diberikan oleh negara ke individu atau kelompok tertentu di bidang teknologi. Tadi contohnya adalah Pak B.J. Habibie ya. Kemudian, ini dapurnya udah bener. Kalau yang merek tadi apa? Gimana? Iya, boleh Najma. Hak untuk mengidentifikasi suatu produk, instansi di pasaran, jangka waktunya itu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Oh iya, kalau merek itu jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Misalnya hak merek itu apa sih? Merek-merek yang kalian tahu apa aja? Kalau merek-merek sepatu ada apa aja? Adidas. Nah, berarti merek Adidas ini nggak boleh diproduksi sama perusahaan lain, gitu ya. Kecuali ada izin dari perusahaan yang punyanya ini nih. Udah bisa ya. Dari 3 jenis hak tadi, perbedaannya di mana? Tadi kan yang pertama ada hak itu kan ada 2 ya, hak cipta dan juga ada hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini terbagi menjadi beberapa, ada hak paten, ada merek, indikasi geografis, terus sirkuit. Dan yang saya mau tahu nih ya,
Dari 3 ini, hak cipta, hak paten, sama merek, ada nggak perbedaannya? Dari jangka waktu. Kalau hak cipta itu seumur, Kalau hak cipta seumur hidup. paten itu 20 tahun nggak bisa diperpanjang. Hak paten 20 tahun nggak bisa diperpanjang. Kalau merek itu 10 tahun bisa diperpanjang. Merek 10 tahun tapi bisa diperpanjang. Nah, kalau yang hukum paten ini kan nggak bisa diperpanjang. Setelah jangka waktunya habis, masa berlakunya habis, terus dia gimana tuh si teknologi itu? Dari publik domain. Menjadi milik publik tuh maksudnya gimana? Pihak lain memproduksi dan menjual itu. Oh, jadi boleh ya, boleh boleh diproduksi sama orang lain, penemuannya itu, hasil teknologinya itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penugasan. Tapi sebelum masuk ke penugasan, saya mau tahu dulu nih, ada nggak yang mau nanya nggak? Atau misalnya ada yang belum paham? Atau kalian sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Udah ya, ya udah kita masuk ke penugasan. Penugasannya adalah sebelumnya kalian gabung dulu ke kelompok. Mau pakai kelompok yang udah ada atau mau buat kelompok baru? Kelompok yang udah ada aja. Ya udah, gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Tapi ini sepertinya duduknya udah sesuai dengan kelompoknya ya. Iya, selanjutnya coba dicek dulu LKPD yang sudah saya share di grup WhatsApp kelas kita. Dibuka LKPD-nya sambil saya jelasin tugasnya apa sih. Husen udah dibuka, Husen. Ini udah, yang di belakang udah belum LKPD? Udah di-share kan? Oh, yang sebelah sini belum bisa download ya? Saya kirim lagi ya. Tunggu ya, lagi loading. Kalau enggak sambil menunggu ini boleh nggak di-share ke mereka nih? Ke kelompok ini belum ada. Udah di-share? Udah dibuka ya? Udah di-share, sambil saya buka juga nih LKPD Haki-nya. LKPD-nya saya jelasin ya. Jadi yang pertama adalah dilihat bagian langkah kerja. Sambil saya menjelaskan tentang tugasnya apa aja, kalian boleh menyiapkan alat-alatnya ya, HP dan lainnya. Sama LKPD-nya. Yang pertama kalian harus memahami materi tentang haki. Tadi kita sudah sama-sama memahami ya materi tentang haki. Kemudian kalian menganalisis kasus-kasus ini karena jadi di sini ada 6 kasus. Ada 6 kasus yang sudah saya tampilkan jadi barcode. Nah, kalian pilih mau kasus mana aja yang kalian mau analisis. Jadi kalian analisis kasus tersebut dari 6 kasus ini. Yang pertama adalah kasusnya geprek bensu vs ayam geprek bensu. Terlihat sama tapi ternyata itu beda ya. Nanti kalian cari tahu di mana bedanya. Kemudian adalah kasus salah satu pengajar di kampus. Selanjutnya ada kasus yang tadi nih yang di pertama,
ada MS Glow dan juga PS Glow. Selanjutnya ada kasus larutan cap kaki 3 sama larutan cap badak. Kemudian ada kasus Nokia versus Oppo. Selanjutnya juga ada kasus kebab Turki Baba Raffi. Nah, saya mau tahu kelompok ini mau pilih mana? Yang di belakang? Geprek Bensu. Kalau ini? Kebab Turki Baba Raffi, Bu. Kebab Turki Baba Raffi. Nah, kelompok yang ini? Larutan cap kaki 3. Kelompok yang ini? Nokia versus Oppo. Satu lagi? Amalia? Iya, kasus pengajar di suatu kampus ya. Boleh dibuka PPT-nya. Di bawahnya itu ada barcode, tapi kalau nggak bisa, di-scan lewat sini aja untuk cari linknya. Di-scan dulu ya. Coba Husen, scan dulu. Husen, kamu tadi kasusnya nomor 6. berarti ini ya. Udah? Ardiansyah? Tadi kasusnya nomor berapa? Yang pertama. Yang ini. Di scan ya. Nanti muncul linknya, link ke kasus tersebut. Kelompoknya Amalia kasusnya apa tadi? Kelompok Nabita dulu ya. Nabita nomor berapa tadi? Oh, ini nih nomor 4 nih. Udah, Amalia tadi nomor 2 kalau nggak salah ya, kasusnya ya. Nih ya, di sini. Udah? Ini kelompoknya Fikri. Fikri kasus nomor berapa Fikri? Nomor 5. Ini 5 berarti ini. Ya, itu udah di-scan ya. Lalu kalian analisis kasus tersebut. Yang dianalisis adalah jenis haki mana sih kasus tersebut, masuknya ke dalam mana nih hakinya si kasus yang udah kalian scan. Didiskusikan secara berkelompok, lalu kemudian tentukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan jenis hakinya. Ini menurut kalian aja sih ya solusinya. Kemudian ada analisis prosedur pengajuan dari haki, jenis haki yang kalian pilih tadi. Dianalisis cara tata caranya atau prosedur pengajuannya itu gimana sih. Waktunya berapa menit kira-kira? 30 menit cukup ya? Untuk berdiskusi dan juga melakukan penyelidikan. Penyelidikannya lewat apa? Lewat artikel yang tadi saya scan, itu hanya referensi. Kalian boleh cari di Google bebas tentang yang berkaitan tentang kasus tersebut. Kemudian jangan lupa nanti di-upload hasil kerjanya di Google Classroom PKK. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Berdiskusi, kamu diskusi sama siapa? Bertiga ya? Ini berdua. Oh, ini sama ini jadi berempat. Ini berlima. Ini juga berlima. Iya, berlima juga ya. Tiga 30 menit berarti sekarang jam berapa nih? 9.46.
Sambil kalian berdiskusi dan mengerjakan tugasnya, saya mau menilai kalian dulu ya, menilai penilaian sikap. Disiplin, jujur, tanggung jawab, sama kerjasamanya. Kerjasama biar hasilnya nggak sama meskipun kasus dan kelompoknya sama yang dianalisis, tapi hasilnya kan individu ya. Ini kelompok ini ada Husen, terus Ahmad Saputra, ada Dimas, ada Faro. Kemudian yang di belakang ada Ardiansyah, Faisal, Aryo sama Fauzan. Di sini ada Diana, Nabita, Amalia, Amanda, Kanya. Lalu ada Aulia. Lalu ini kelompoknya Fikri, Jihan, Nazma, Fadli, Muti, Tariza, Muti sama Nur Azijah, Rara. Udah sampai mana nih? Kita waktunya masih banyak ya. Tadi kan lewat 46, baru berjalan 3 menit. Baru berjalan 3 menit. Udah nih, sampai mana? Saya memberikan penilaian kedisiplinan ya, berarti yang mengumpulkan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Nilainya semakin cepat semakin besar. Ini kelompok ini, kenapa masih lama kok? Masih berapa ya? 25 apa sampai 26? Masih lama, tenang aja. Kalau ada yang belum dapet, ini ya. Ini barcode-nya tadi, mungkin ada yang lupa atau gimana. Tapi kalau mungkin matanya kurang matanya minus, saya kirim ke grup WA udah tadi ya. Waktunya masih banyak, masih 25 menit lagi ya. Dimas sudah sampai mana? Ini kelompoknya 44. Boleh cari referensi di buku kalian, boleh juga melakukan penyelidikannya di Google.
Nah, lalu saya informasikan ya, komponen penilaian di tugas ini adalah jenis hakinya harus sesuai dengan masalah. Yang kalian analisis harus sesuai nih, bener nggak sama jenis hakinya. Kemudian solusinya harus sesuai dengan jenis hakinya, jangan sampai beda atau salah. Kemudian harus sesuai dengan prosedur. Prosedur tata caranya itu harus sesuai dengan jenis hakinya. Skornya 30, 30, 40. Jadi 100 nilainya. Kalau misalnya nggak sesuai berarti ya skornya nggak sampai 30, paling 10 atau 20. Ada yang bingung nggak? Di sini nggak bingung kan? Jadi kelompoknya laki-laki semua, ini perempuan semua, ini perempuan semua, ini laki-laki sama perempuan. Berempat. Waktunya masih banyak ya, jadi nggak usah panik. Tenang aja, masih lama untuk melakukan penyelidikan. Ini kelompok ini, kelompok perempuan-perempuan. Kenapa? Oh, lagi diskusi ya. Udah sampai mana Husen? Masih penyelidikan ya? Oh iya, jangan lupa ya nanti hasil analisis kalian dibuat bentuknya mind mapping. Laporannya berbentuk mind mapping di Canva. Ya. Kenapa pakai Canva? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa kita pakai Canva? Lebih mudah, praktis, dan gratis. Ya itu Canva. Mudah, praktis, gratis. Kita pakai yang gratisan aja dulu ya. Belum pro banget, jadi jangan yang bayar-bayar dulu. Ini masih diskusi ya kelompoknya. Ini juga waktunya berapa menit lagi nih? 20 menit lagi ya waktunya. Coba kita nilai ya, Husen nilainya berapa nih kerjasama. Hasilnya nggak boleh sama ya. Kelompok ini udah sampai mana? Kenapa? Iya, kalau udah selesai kirimnya di Google Classroom kita ya. Saya buka dulu nih. Udah saya buatin roomnya. Yang belum nggak usah panik, masih lama. Waktunya masih sekitar berapa ya? 17 atau 19 menit lagi.
Nah ini ya, nih nanti kumpulnya di sini udah saya buat roomnya. Waktunya berapa nih kita lihat? 58 berarti 16 menit lagi ya? 17 menit lagi. Masih panjang ya, jadi jangan buru-buru. Kalau sudah dapat hasil analisisnya atau hasil penyelidikannya, boleh langsung dibuat mind mappingnya di Canva. Coba kita cek kelompok ini. Fadli udah di mana? Oh, masih penyelidikan Fadli. Nilainya Rara udah di mana? Penyelidikan juga ya. Muti sampai mana Muti? Masih penyelidikan juga. Waktunya berapa menit lagi ya? 15 menit lagi. Boleh digunakan untuk membuat laporannya ya, bentuk mind mapping. Ya udah. Nazma udah sampai mana? Lagi nentuin jenis hakinya, Bu. Oh, lagi menentukan jenis haki. Jihan udah sampai mana Jihan? Oh, buat mind mapping ya. Tariza udah sampai mana? Lagi buat mind mapping juga. Husen udah sampai mana Husen? Lagi buat mind mapping. Waktunya berapa menit lagi nih? 46 berarti 12 menit lagi ya? 14 menit lagi waktunya.
Amalia udah sampai mana Amalia? Main mapping juga ya. Jam berapa sekarang? Masih panjang waktunya. Waktunya 11 10 menit lagi ya. Kalau misalnya belum nggak cukup waktunya, nanti saya tambahin lagi sebanyak 10 menit. Berarti waktunya masih 20 menitan lagi. Waktu tambahin ya 10 menit, jadi 20 menit lagi. Kita lihat nih di sini. Udah sampai mana Husen?
Ini kelompok ini udah sampai mana? Oh, masih. Sekarang jam 10:08. Masih lumayan panjang waktunya. Kelompok ini sudah sampai mana? Masih buat main mappingnya ya? Kenapa Fadli? Waktunya masih berapa menit lagi ya? Sekitar 16 menit lagi ya. Tadi kan ditambahin 10 menit. Hah? Takutnya belum selesai. Kalau udah selesai nggak apa-apa. Ini udah, kelompok ini udah belum? Masih buat ya. Ini juga masih buat. Ada 4 sikap ya yang saya nilai. Yang pertama sikap disiplin. Disiplin itu berarti kalian tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Kemudian jujur, tugasnya itu merupakan hasil karya sendiri, buatan sendiri, nggak mengcopy punya temennya. Kemudian tanggung jawab, tugasnya harus selesai dengan tanggung jawab dan kerjasama. Kerjasama biar hasilnya itu nggak sama. Jadi bukan kerjasama biar hasilnya sama, tapi biar hasilnya nggak sama. Kerjasama, diskusinya aja kerjasama, tapi hasilnya iya beda, nggak boleh sama. Fadli kakinya masih sakit. Bohong. Ini yang di belakang udah selesai belum? Oh, udah selesai cepet juga ya. Berarti penambahan waktu 10 menitnya gak usah dong. Udah, kalau udah di ini aja dikirim.
dikirim ke GCR. Ini ya GCR-nya tuh, tugas analisis prosedur pengajuan haki. Udah ada nih yang kirim ya. Yang lainnya boleh ditunggu. Kalau belum selesai juga nggak apa-apa, masih ada waktunya kok. Tenang aja, nggak usah panik. GCR kelas kita ya, GCR PKK maksudnya. Waktunya berapa? 3 menit lagi ya? 3 menit lagi kan waktunya? Oh, ternyata tinggal 2 menit lagi waktunya. Yang belum boleh disegerakan. Karena sebagian besar sepertinya sudah selesai ya. Pikir udah itu dikirim ke GCR. Sudah, Bu. Sudah, Rara? Sudah, Muti udah? Fadli udah? Kariza, Nazma? Masih proses ya, proses mengirim. Ardiansyah udah? Nabita udah tadi ya, ada. Amalia udah? Masih ada waktu 1 menit lagi. Kalau belum selesai juga boleh saya kasih lagi 5 menit. 5 menit aja, jangan 10 menit ya. Karena tinggal selangkah lagi sih sepertinya kalian. Selangkah lagi selesai. Waktu yang pertama sudah selesai, tapi saya beri waktu lagi 5 menit aja ya. Berarti sampai jam berapa nih? Ini 10.15 sampai jam 10.20. Coba kita lihat dulu. Ini udah mulai berdatangan. Ini sisanya nggak masuk ya. Udah lumayan. Lima sudah dikirim belum? Dikit lagi ya. Diana udah. Aulia udah. Kamu udah? Nur Azizah udah? Rara? Muti udah ya? Farli udah belum? Tiga menit lagi. Hanya udah masuk nih.
Berarti tadi yang tepat waktu, nilai kedisiplinannya besar ya. Tadi ada Husen, siapa lagi nih? Ardiansyah. Ini siapa nih? Diana, Nabita, Amalia, terus Kanya, Jihan, Fikri, Najma. Bener kan? Nazma apa Nazma? Oh, Nazma. Nazma ya. Tapi kan ada D sama Z-nya. Tarija udah. Nur Ajija, Rara, Muti. Yang lain berarti nggak sebesar yang lainnya ya, nilai kedisiplinannya. Udah lewat 18. Udah semua belum ya nih? Ya sudah, selanjutnya nih terima kasih untuk yang mengumpulkan tepat waktu. Selanjutnya kita presentasi ya. Kalian mempresentasikan hasil analisis kalian dalam bentuk tadi laporannya mind mapping. Nanti saya tampilkan di sini mind mappingnya. Siapa yang mau presentasi? Coba random aja. Siap. Fikri boleh ntar ya. Saya lihat dulu punya Fikri yang mana nih. Ini punyanya Fikri ya. Oh iya, ini diamati teman-teman kalian yang presentasi ya. Hasil mind mappingnya, desainnya. Nanti di akhir kita pilih siapa nih di antara mereka yang presentasi yang paling menarik desain mind mappingnya. Ini punya Fikri, diamati ya, punya Fikri. Bagus ya. Fikri udah siap belum? Fikri udah siap. Ya udah silakan Fikri dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Abdul Akbar. Saya akan mempresentasikan tentang AKI dalam bentuk mapping. Kita bisa melihat dari kasus marketing Nokia versus Oppo. Dilihat dari permasalahan yang pertama, Nokia Teknologis atau Nokia, sebuah produsen yang berasal dari Skandinavia, mengunggah PT Brand Mobile atau Oppo sebesar 689,7 miliar terkait tuduhan pelanggaran hak paten jaringan 3G dan 4G. Yang kedua, kita bisa melihat Nokia juga melayangkan 4 gugatan yang berbeda terhadap Oppo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk dalam permasalahan ini termasuk pelanggaran hak paten karena suatu paten itu bisa mengukuhkan pemilikan yang kedepannya nanti. Untuk undang-undang yang mengatur hak paten ini ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dan dasar hukum yang di dalam undang-undang ini terdapat pasal 20, pasal 22 dan pasal 33. Untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus Nokia dan Oppo, Penyelesaiannya mengganti rugi bukan yang diinginkan oleh Nokia, karena Nokia itu inginkan patennya itu harus dimiliki. Akhirnya juga sesuai persetujuan dan rencananya Oppo bakal memakai hak intelektual kekayaan milik Nokia selama 5 tahun, dan juga Oppo sepakat akan lisensi hak paten milik Nokia. Itu saja yang saya sampaikan. tata caranya, tata cara pengajuan paten belum. Kesimpulannya juga pemegang paten atau inventor berhak melarang pihak lain untuk menggunakan dalam hal teknologi yang diberikan paten tanpa persetujuannya. Pemegang paten juga berhak menerima imbalan dari pihak lain yang menggunakan produk
Oh iya. Dan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fikri, berarti kesimpulannya untuk kasus Nokia dan OVO ini masuknya ke dalam apa? Jenisnya apa? Hak paten. Tadi siapa yang menggugat? Nokia menggugat OVO. Kenapa? Karena apa? Karena OVO melanggar, apa Nokia yang melanggar? OVO-nya melanggar. Jadi dia nggak bayar semacam royalti ya, harusnya kan bayar ya kalau pakai punya karya orang lain kita harus bayar. Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan? Ardiansyah ya, cari dulu nih punya Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah. Masih loading ya. Diamati dulu ya, ini desain mind mapping punya Ardiansyah. Nanti kita pilih nih yang menarik yang mana. Ardiansyah udah siap? Ya berdiri ya Ardiansyah. Silakan Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kasus sengketa api geprek Bensu versus ayam geprek Bensu. Nah, saya akan menganalisis yang ada di depan yang pertama adalah kronologi. Masalah ini bermula jika Geprek Bensu menggugat dagang geprek Bensu milik Glenn Sugiono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 25 September tahun 2018. Namun ternyata merek ayam geprek Bensu milik Glenn Sugiono ini telah akhirnya terlebih dahulu pada April 2017 yang diikuti merek geprek Bensu milik Geprek Bensu pada Agustus 2017. Nah, yang kedua saya akan menentukan jenis sapi apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Nah, dari kronologi tadi yang sudah saya jelaskan, dapat diketahui bahwa dua belah pihak itu memperebutkan hak merek dagang, sehingga jenis sapi pada kasus sengketa geprek Bensu ini termasuk jenis sapi merek dagang, karena kedua belah pihak itu saling memperebutkan nama merek dagang yang menjadi identitas perusahaan mereka masing-masing. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian atau solusi dari sengketa hak kedua belah pihak, yaitu penyelesaian atau solusi dari sengketa hak merek dagang geprek Bensu dilihat berdasarkan first to file, atau berdasarkan pihak mana yang telah mendaftarkan merek dagang Bensu ini pertama kali, sehingga penyelesaian dari kasus sengketa geprek Bensu ini putusan pengadilan membatalkan merek geprek Bensu milik Geprek Bensu secara keseluruhan karena merek IM geprek Bensu lebih dahulu didaftarkan mereknya pada April 2017 dan 4 bulan sebelum geprek Bensu milik Geprek Bensu. Lalu yang terakhir adalah prosedur pendaftaran merek dagang, yaitu sebagai berikut. Prosedur pengajuan merek dagang ini pertama adalah pengecekan merek. Lalu yang kedua, siapkan data atau kotak kosong. Nah, data kotak kosong ini mencakup nama, alamat surat, email kontak, dan nomor handphone. Dan yang ketiga itu siapkan persyaratan pendaftaran merek yang mencakup data pemohon merek, label merek, surat kuasa, dan surat pernyataan. Dan persyaratan selanjutnya adalah persyaratan dari usaha mikro kecil. Lalu prosedur yang keempat adalah pengisian form pendaftaran merek. Yang perlu diisi dari form ini adalah data kontak person, terus juga data pemohon merek, data merek, dan upload persyaratan merek. Yang kelima adalah pembayaran invoice. Pembayaran invoice dapat dilakukan melalui transfer ATM ataupun e-banking. Dan yang keenam, setelah pembayaran itu konfirmasi pembayarannya. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, pemrosesan permohonan pendaftaran merek. Jadi kalau sudah didaftarkan tinggal diproses aja. Ya, terima kasih Ardiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kasusnya, tadi Ardiansyah pilih kasus ayam geprek Bensu ya. Jadi kasus ini tuh masuknya ke dalam jenis apa? Merek dagang, sengketa merek dagang ya. Kenapa tuh? Siapa yang lebih dulu dari kasus ini yang tadi sudah disampaikan sama Ardiansyah? Yang lebih dulu siapa? Ayam geprek atau geprek Bensu? Kalau ayam geprek punya siapa?
Ayam geprek punya Ruben. I am punya Beni Sujono. Kalau yang geprek Bensu, berarti yang duluan Beni Sujono. Terus hasil akhirnya gimana? Akhirnya solusinya pengadilan tuh menghapus dari geprek Bensu karena dilihat dari festival yang mendapatkan Pertama kali itu Beni Sujono. Oh gitu. Berarti yang boleh pakai itunya cuma si Beni Sujono ya, bukan Ruben Onsu. Ya, selanjutnya siapa? Makasih ya Ardiansyah. Selanjutnya siapa? Nabita. Punyanya Nabita yang mana ya? Nabita. Oh ini salah. Nabita. Itu prosedurnya. Di pertama ya. Gimana ini? Ini. Oh ini maksudnya ya. Nih sebelum Nabita presentasi, diamati dulu ya, punya Nabita. Punyanya Nabita diamati dulu. Udah ya, udah cukup ya mengamati ya. Nanti dinilai, dipilih yang mana yang menarik. Silakan Nabita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kasus lautan cap 3 dan cap badak. Yang pertama itu ada di dalam kasusnya. Di sini terjadi pada saat PT WMP itu Ibu siapa ya yang presentasi? perjanjian Terus? di mana memberatkan dari segi hukum bagi PDSD. Jadi awal mulanya itu PT WMP itu memberikan lisensi untuk perdagangan kepada si PT Sinde untuk memproduksi produknya itu di Indonesia karena PT WMP itu dari Singapura. Nah kemudian pada tahun 2000 itu PT WMP itu merubah perjanjiannya karena PT Sinde itu dia tuh nggak pernah bayar kompensasi gitu. Nah maka PT WMP itu mengubah perjanjiannya dan PT Sinde itu keberatan. Nah di situ PT Sinde kemudian merubah merek dari PT WMP yang tadinya itu lautan cap 3 menjadi cap badak. Dan kemudian si PT Sinde itu mendaftarkan cap badaknya itu mereknya itu kepada Direktorat Jenderal Haki Indonesia, namun ditolak karena ada persamaan antara karakteristiknya kayak persamaannya itu kayak berupa kayak bentuk botolnya itu sama, terus warna kemasannya itu sama, tulisan Arab dan fontnya itu sama juga. Jadi Haki itu tidak memberikan perizinan kepada si PT SD. Nah kalau analisisnya itu jadi kasus ini termasuk ke dalam jenis Haki merek kolektif karena dia itu karakteristik dari cap 3 dan cap badak itu sama. Nah solusinya PT Sinde untuk beberapa tahun kemudian dia memilih untuk mengganti logonya, untuk mengganti semua yang sama di tahun kemarin. Jadi dia berbeda antara logonya, terus mereknya juga. Dan kemudian dia mendaftarkan lagi mereknya kepada Haki pada 2004 dan berhasil lolos. Nah di sini mohon maaf saya belum memasukkan prosedur pendaftaran merek. Iya.
Kemudian jika dirasa sudah selesai semua, terus selanjutnya klik selesai dan tunggu permohonan untuk diterima. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabita. Jadi kasus yang Nabita pilih ini apa? Larutan ya. Larutan ini jadi gimana? Masuknya ke dalam kasus apa? Jenis kaki apa? Merek korektif. Terus masalah yang lebih dulu siapa yang mendaftarkannya? Cap kaki 3 atau cap badak? Cap badak dulu. Karena yang awalnya tuh dia cap kaki 3 tuh belum daftarkan ke kaki. Oh, jadi cap badak dulu, baru cap kaki 3. Gitu. Oke, selanjutnya siapa yang mau? Amalia. Amalia punyanya mana ya? Ini punya Amalia ya. Susah. Nah, gini. Ini coba diamati dulu ya punya Amalia. Silakan Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Salmina. Saya di Universitas Hasil analisa saya tentang kasus pengajar kampus di suatu universitas di Indonesia. Kasus ini berjenis hak cipta. Penyebabnya adalah pengajar kampus mencipta buku berjudul Sumber dan Ketersediaan Makan Merupakan di Indonesia. Mereka tidak mencantumkan sumber pada beberapa tulisan serta tabel data. Solusi yang dapat saya berikan adalah membela hak cipta dan melakukan hukum arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau jalur litigasi, dan memegang hak cipta dan melakukan pembatalan berdasarkan ciptaan, gugatan ganti-rugi atas pelanggaran hak cipta, meminta penyertaan ciptaan, dan menghentikan kegiatan pendistribusian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan hak cipta. Yang pertama adalah masuk ke situs ehakcipta.ddp.go.id. Yang kedua adalah lakukan registrasi untuk mendapatkan username. Yang ketiga adalah login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat adalah mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima adalah melakukan pembayaran. Yang keenam adalah menunggu proses pengecekan. Yang ketujuh adalah akun pencatatan ciptaan telah disetujui. Yang kedelapan adalah sertifikat dapat diunduh. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amalia. Jadi kasus yang Amalia pilih ini termasuk jenis haki apa? Hak cipta ya. Selanjutnya siapa? Ya, Husen. Punya Husen, kita lihat dulu nih. Mana ya? Husen. Oh, ini ya. Silakan diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual dalam permasalahan merek kolektif, yaitu pada permasalahan tentang berbagi rugi baba raki. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian merek kolektif terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 salah satu menjelaskan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau juga jasa serta pengawasannya yang beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan jasa sejenis lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan pada artikel liability, yaitu tentang berbagi baba raki yang didirikan oleh Edi Setiono. Di sini Nilam Sari adalah mantan istri Edi Setiono. Nilam Sari dan Jadu Trimulyo Ainul Amdi menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak atas saham milik Nilam Sari kepada Jadu Trimulyo sebanyak 84 saham atau senilai 84 juta dari modal ditempatkannya dan disetor penuh dan kepada Eko Mudianto sebanyak 16 saham atau senilai 16 juta rupiah. Pengalian ini membuat kepemilikan saham Nilasari berubah dari sebelumnya 130 saham yang setara dengan 65% dari modal ditempatkannya dan disetor penuh
Jadi kasus yang Husen pilih tentang apa, Husen? Merek kolektif ya. Ya, sampai di sini pertanyaan dari Aulia di awal tadi sudah terjawab ya. Kenapa sih ada pelanggaran haki ini? Ya berarti ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak memenuhi aturan atau tata cara prosedur yang sudah ditentukan. Mungkin aja orang tersebut belum mendaftarkan merek di awal, padahal dia adalah penemunya yang punya merek itu di awal, tapi yang daftarin orang lain, keburu diambil sama orang lain. Akhirnya yang pertama nggak terima, ngelapor polisi dan lain-lain, ya jadilah sengketa merek ya. Begitupun kasus yang lainnya. Sekarang saya mau mengadakan quizzes untuk memastikan bahwa kalian sudah mengerti mengenai materi yang kita sampaikan hari ini. Tapi sebelumnya adalah kita pilih dulu ya desain yang menarik dari yang ada nih 5 tadi ya. Coba saya ulang lagi ya. Ini punyanya Husen. Terus ini punyanya siapa sih? Amalia ya. Terus ini punya Nabita yang ini nih. Ini punya Nabita, ini punyanya Ardiansyah, ini punya Fikri. Nah, kira-kira nih menurut kalian yang mana yang paling menarik? Satu aja. Pemenang cuma ada satu ya, jadi cuma satu yang dipilih yang paling menarik. Kelompok ini siapa yang milih? Yang mana tuh 5 orang? Kamu? Kelompok ini coba milih punya siapa yang paling menarik? Sebut aja namanya. Punya Husen, karena kelompoknya Husen. Kelompok yang ini di belakang punya siapa? Punya Husen juga. Kelompok ini punya siapa? Punya Ardi. Kelompok yang di belakang punya Ardi. Ini punya siapa kelompok ini? Punya Ardi. Ini Ardi, ini Fikri. Oh, punya Fikri. Ya udah berarti semuanya menarik ya. Nah, lalu sekarang kita melakukan games quizzes. HP-nya disiapkan terlebih dahulu ya. Udah ya, saya mulai. Udah selesai ya. Ini semoga hasilnya yang ini iya, selanjutnya adalah saya mau minta dari kalian, ada nggak kira-kira yang mau menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Muti ya, Muti silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu jadi tahu tentang pelanggaran haki serta cara penyelesaiannya melalui presentasi yang sudah dipaparkan tadi. Iya, terima kasih Muti. Ada lagi yang lain? Oh iya, Nasma ya, bukan Nazma. Nasma. Jadi kesimpulan yang sangat tidak dapat saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Intinya haki sangat penting untuk melindungi karya setiap orang. Jadi orang nggak gampang ngeklaim kalau itu punya dia gitu Bu. Oh iya, terima kasih Nasma dan Muti. Kesimpulannya dapat ya. Sebelumnya saya mau menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya kita mengadakan UAS ya, ujian akhir sekolah. Kisi-kisi nanti saya kirim di pertemuan selanjutnya. Iya, untuk menutup pembelajaran karena kita tadi udah diawali dengan doa, maka kita harus ditutup juga dengan doa. Hal yang baik harus ditutup dengan yang baik-baik. Siapa yang mau pimpin doa? Iya, silakan Ahmad Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi atau sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sama-sama.